banyak yang lupa dengan lagu-lagu Sunda gitu. Banyak yang bilang, "Ih, naon sih diajar lagu Sunda meuni kampungan gitu kan ya." Bapak-bapak cenah, aduh baheula mah cenah bapak kieu. Baheula kieu. Ayeuna mah marane mah boro-boro. HP jeung HP. HP jeung HP. Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Entertainment kali ini aku nggak sendirian, jadi ada bintang tamu yang masya Allah luar biasa sekali. Kebetulan kita lagi ada di Bandung, jadi aku mau kenalan sama temen-temen yang amat sangat kreatif sekali nih. Halo, assalamualaikum. Ini pancawarna. Pancawarna itu apa sih? Bisa ada yang mau kasih tahu? Jadi pancawarna itu, panca itu 5, warna itu ya warna gitu. Jadi kita jadi 5 warna, iya. 5 warna yang berbeda. Iya. Boleh kenalin satu-satu dulu nih nama-namanya. Oke, boleh mungkin dari saya. Iya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim. Mungkin sekarang kesibukannya masih kuliah. Di ISPI? Iya, di ISPI Bandung jurusan Seni Karawitan. Kalau dulu mah STSI. STSI ya, sekarang jadi ISPI. Sekarang jadi ISPI. Kata Teh? Aku Nazmi Nadia. Kesibukannya sekolah. Sekolah SMA Pasundan 1 Cimahi. Teteh? Aku Nadira Ranzia. Kesibukannya lagi bikin YouTube juga. Mulai bikin kayak cover-cover gitu. Kalau Mudila Hadia, perkenalkan Nami Abdi gitu ya. Mudila Hadia gitu kesibukannya, pernah juga belajar di ISBI Bandung dan sekarang juga mungkin masih proyek-proyek sama Bandung Musik juga. Masya Allah. Anak-anak muda, kreatif, terus apa ya namanya, melestarikan budaya. Itu tuh seneng banget karena aku pribadi itu seneng banget. Mami ari kitu teh reueus gitunya, reueus. Karena memang apa ya, kalau udah dengerin lagu-lagu Sunda teh kayak kita mau di mana aja tuh tenang sejuk aja gitu ya. Kayak bener kayak kita pulang aja. Iya. Gitu nggak sih? Apa cuma aku doang? Ya emang gitu ya, sih. Karena memang kita teh orang Sunda juga. Iya merenya. Mungkin gitu. Terus kalau udah ketemu orang Sunda teh mau ketemunya di mana aja kayak saudara aja gitu ya. Iya. Nah, project yang udah kemarin berjalan di Pancawarna itu apa? Mungkin project yang udah berjalan kayak kita membuat lagu-lagu kaulinan kurang lembur atau kaulinan barudak gitu teh, kayak seperti oray-orayan, terus cincang keling. Tapi di apa namanya, di medley, di aransemen baru gitu ya. Karena memang tujuan kita juga selain daripada menciptakan sebuah lagu-lagu karya baru tuh pengen nanjirkeun, pengen nanjir budaya Sunda anu sudah hilang begitu saja gitu, karena rata-rata di YouTube itu udah jarang gitu lagu-lagu yang seperti kaulinan barudak. Bener banget. Bahkan mungkin anak-anak sekarang ada juga yang nggak tahu. Bener. Oh, zaman kita mah cincang keling manuk cingkling cina tahu gitu. Terus apalagi yang oray-orayan teh, oray-orayan luar leor. Terus yang apa namanya, nogan fokus hiji pre, iya. Masih
Pas Dulu zaman ngalamin, tapi ada Ngalamin. beberapa yang enggak juga teh gitu. Termasuk kayak lagu-lagu Pancawara tuh kan ada kayak Jungjae dan lain-lain, kita nggak ngalamin ya. Terus yang Jalili juga. Jalele, Iya, gitu kan? itu. Iya bener-bener. Terus apalagi ya zaman lagu-lagu kaulinan teh? Banyak ya, Banyak banget, banyak teh. banyak. Tapi sekarang, bagus banget, keren. Ini benar-benar apa namanya melestarikan dan membangun lagi gitu supaya anak-anak orang-orang Sunda teh bisa nanti kalau bukan kita yang melestarikan mau siapa lagi ya? Iya. Selain apa namanya tujuannya untuk melestarikan budaya nih, apalagi sih tujuannya bikin grup Pancawarna ini? Selebihnya sih teh untuk menjalin silaturahmi antar penyanyi anak muda gitu. Selebihnya kan kita kan anak-anak muda gitu yang seneng gitu melestarikan lagu-lagu Sunda terutamanya gitu teh. Jadi kita berkumpul, gimana nih kalau kita collab gitu. Sebelumnya emang ATT masing-masing punya single gitu. Iya, Jadi punya single. memang semuanya kita gabung di Bandung Musik Iya, juga cuma gitu. satu Jadi studio gitu. satu gitu awalnya atas arahan produser, gimana nih kalau misalkan kita bikin sesuatu yang baru gitu, Nah. karya lagu yang baru dibikin lah gitu, yang belum ada gitu. Lahirlah Pancawarna gitu, Nah. 5 warna yang berbeda gitu. Coba nyanyiin dong lagu grup yang single Pancawarna. Oh, paling kayak lagu oray-orayan. Ya, coba. Oh, Itu 2, 3. Oray-orayan luar leon mapai sawah. Ulah ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leon mapai leuwih. Ulah ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Oray-orayan Oray naon? oray bungka. Bungka naon? Bungka laut. Laut naon? Laut tipa. Di panaon? Di panderi. Seneng karena memang sekreatif itu. Nah, ini yang bikin lagunya dibuat seperti ini siapa? Untuk arrangernya Arrangernya, iya. Om Yanto ya? Ada Om Yanto. Om Yanto ya? Masya Om Yanto. Allah, salam baktos. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu ya. Seneng, aku mah pengen, maksudnya kalau ke Bandung teh ngumpul sama seniman-seniman Sunda yang apa namanya kreatif kayak gini-gini. Kalau satu-satunya ada, kan katanya ada single nih. Setiap satu-satu. Apa singlenya? Kalau Malik ada Kunaon Anjeun mungkin teh. Kunaon Anjeun. Iya. Terus kita searching, kita nonton, kita dengerin. Kata teh? Aku ada perih. Perih. Kalau teteh? Aku kemana panutan? Kamana panutan kak? Kemana cintana? Kamana? Kamana cinta. Bukan kamana Bukan. cintana. Hujan ge aya raatna. Bukan itu kan? Tapi ada beberapa juga yang recycle juga. Nah, di era sekarang nih, kan eranya udah digital, mau cover-cover teh sebenarnya bisa aja gitu, tapi kan aku pernah ngalamin sendiri nyanyiin lagu Sunda terus diklaim. Nah, diklaimnya itu bukan sama asli yang punya lagu malah gitu. Nah, kalau kalian sendiri mau recycle kayak gitu, prosesnya susah apa enggak? Mungkin kalau untuk prosesnya teh itu mah kita masrahin sama bapak produser kita. Oh, gitu. Iya, jadi kita mah gimana nih kalau kalian nyanyi lagu ini? Nyanyi Nah, lagu untuk ini. masalah itu-itunya Udah pro bapak ya. produser aja. Ada yang ngelola Ada gitu. yang sama. enak atuh rausnya. Wah, melihara rese teh. Ayo nyanyikan lagu Sunda teh. Aduh. Jadi mau nanya nih, kenapa grup kalian mengusung tema tradisional Sunda? Ya mungkin yang kata kita teh tadi karena mungkin anak-anak muda sekarang teh sudah jarang yang menyukai Iya. alat musik kayak alat musik tradisional, apalagi lagu-lagu Sunda gitu. Kebanyakan kan sukanya kan lagu-lagu pop gitu, lagu-lagu barat gitu. Makanya kita K-pop, makanya kita sebagai generasi milenial gitu ya, generasi anak muda, gimana nih kalau kita memberdayakan lagu-lagu Sunda juga, terus biar nggak bosen juga lagu-lagu Sunda teh gini-gini aja, makanya kita buat genre-genre baru seperti gimana sih kalau kita membuat lagu Sunda dibikin musiknya kayak jazz gitu, anak-anak muda yang suka jazz nih. Terus kayak lagu-lagu yang baru dari kita juga ada yang musik-musik mungkin seperti itu teh, lagu musik-musik pop. Tujuannya adalah melestarikan budaya ya. Kalau nggak
kita yang melestarikan mau siapa lagi gitu. Nanti takutnya malah hilang begitu aja ya. Kalau dulu tuh pernah ikutan pupu ngawi gitu-gitu nggak sih pas sekolah? Pasti ikut ya? Iya. Lomba-lomba kayak Lomba-lomba apa namanya porseni, Porseni, ya kan? lomba yang dinas pendidikan juga. Dinas pendidikan, iya benar. Ada, kayaknya ada deh di setiap provinsi ada Di deh porseni. Provinsi Jawa Barat ada. Nah, Provinsi Jawa Barat ada. Jadi dulu zaman SD, SMP ikutan pupu. Terus kalau dulu mah ada apa ya? Ada Cianjuran gitu. Bang Cianjur. Ngembang Cianjuran kan? Ngawi. Ada. Iya mah kangen tahu sama ikut-ikut itu teh. Beda-beda, ada Ngawi, ada pupu. Itu kan Iya. ada apa aja sih? Pupu, Ngawi, Itu Nembang. lebih keseluruhan teh. Kalau pupu kan masuknya ke tembang gitunya. Oh. Ya kan ada kawi, yang intinya itu ada 3, ada kawi, tembang, sama kepesindenan. Oh, gitu. Iya, Kalau pupuh mah masuknya ke tembang. cuman dasarnya gitu. Iya, Oh gitu. dasar-dasarnya. Karena kan kalau pupuh teh, misalkan apa ya? Lagu apa ya? Budak litik bisa ngapung. Nah, Bisa kayak gitu. dulu pernah aku belajar kalau pupuh teh nggak boleh dilebih-lebihin, Cenah. Iya. Harus apa namanya teh? Perpadannya harus pas gitu. Tah gitu, karena kalau ini teh apa sih artinya teh jadi beda, terus notasinya teh jadi rubah gitu, Iya. Cenah. Emang begitu? Karena ada laras-larasnya mungkin tertentu. Karena kebanyakan teh kalau kita kan lebih matok ke notasi teh ning. Oh. Gitu. Makanya kalau si notasinya sudah seperti ini, ya harus seperti ini. Karena kan apalagi kan kalau tembang itu kan terkenalnya zaman dulu itu untuk para raden, untuk para bangsawan gitu. Makanya udah gak bisa dirubah gitu. Wah, ini mah Dede harus sering ketemu, bisa belajar terus. Nah, satu lagi, kalian ada rasa malu nggak sih ketika nyanyiin lagu-lagu Sunda gitu, atau takut dibilang katro lah, ngapain kampungan gitu? Enggak sih. Enggak. Soalnya kan rata-rata memang teman-teman kita tuh banyak yang lupa dengan lagu-lagu Sunda gitu. Banyak yang bilang, "Ih, naon sih diajar lagu Sunda menik kampungan" gitu kan ya. Tapi kita punya misi yang sama gitu, artinya bahwa lamun sanes urang saha deui gitu Iya, benar. Urang saha deui gitu. Artinya kita juga pertama cinta dengan seni-seni Sunda, yang kedua ada wadahnya yang menemani kita gitu. itu. Terus berkarya gitu. Didukung gitu kan, didukung. itu teh bikin semangat tahu. Iya. Karena memang apa ya, justru ketika kita lain daripada yang lain, bangga nggak sih? Bangga banget, Ya kan, kan? bangga nggak sih ketika orang lain, ketika teman-teman kita malah sibuk dengan ngejekin kita yang sibuk dengan karya, justru malah naon sih mana mah teu boga naon gitu, mana mah sibuk naon gitu, orang mah sibuk pengennya punya karya, punya kesibukan, punya sesuatu yang bisa bikin bangga orang tua. Justru malah menurut aku dulu aku pun begitu. Jadi ngapain sih? Jadi kalau kan dulu mah disuruh nyanyiin pupu lagu-lagu Sunda teh pas lagi zaman sekolah teh suka halarese teman-teman teh. Jadi dede ikutan nu hayang teh nu mau teh gitu. Suka diledek-ledekin, ngapain nyanyi gitu Lesti gitu-gitulah. Tapi justru malah maksudnya bangga gitu ketika orang tua kita, hal kecil loh, orang tua kita tuh nonton kita nyanyi misalkan di depan panggung ngeliatin kita, itu teh bagja. Apalagi sekarang kan wadahnya udah ada, terus teman-teman nggak sendiri gitu kan. Jadi sukses terus lah, semoga lancar terus. Amin. Dan insya Allah pokoknya orang Jawa Barat harus bangga nih sama Pancawarna, karena memang mereka ini lain daripada yang lain dan pengen melestarikan budaya-budaya Sunda, terus menyanyikan lagi lagu-lagu zaman baheula gitu. Anak-anak kecil yang dulu biasanya kita kalau pas masih kecil diajarin sama orang tua nyanyi itu kan. Cincang keling manduk cipta, lucu banget. Oke, sejauh ini udah berapa lagu Teteh sama AA Udah bikin?
3. Kalau dibikin untuk single 3, Iya, cuma tiga. untuk lagu tuh udah banyak sebenarnya karena di dalam satu karya itu Di medley. Ada satu lagu. jadi di medley. Oh di medley. Ya, jadi di dalam misalnya ya dalam satu lagu ini teh Satu oray-orayan, terus ada Cincang Keling. cincang-keling, Jumjae kayak ada gitu. 4 lagu dalam satu lagu. Ya, 4-5 Ada, lagu lah, iya. 5 lagu. Pengen dia, ayo kapan-kapan kita bikin yuk. Iya, Bikin ayo. lagu apa gitu. Sambil main-main. Bikin apa gitu, lagu naon gitunya. Seru. Nah, Diri kan kemarin sempat dengerin yang bukan oray-orayan. Yang didengerin sama Valdi Jogja. tuh. Nah, Tangtrang Kolentrang. Tang-tang Ya, Diri Kolentrang, dengerin oh ya. yang itu. Kan aku nggak tahu juga, sering denger tahu lagunya tapi nggak tahu arti cerita dari lagu itu. Kalian tahu nggak? Yang terang-terang Kalau kolentrang. ditanya tahu, memang itu kan kata-katanya susah tujuh. Itu kan kolak-kolak baheula. Iya, terang-terang kolentrang silonok pae nundutan di. Kan besat gelombang kabuyutan. Nah itu teh naon ya arti nanya? Ya mungkin teh untuk itu mah kan itu Nggak tahu ya. nggak tahu kan zaman buhun Iya, gitu. zaman Kemudian buhun. kolot baheula mah penuh dengan apa? Penuh dengan arti gitu. Sesuatu gitu yang dirahasiakan. Bener-bener. Kenapa? Nah kalau orang-orang tuh itu dia Permainan, ada permainan anak-anak. permainan gitu. Jadi gimana ya? Di sawah biasanya. Iya. Teteh AA ketika lagu kalian dirilis gimana respon dari masyarakat? Kalau untuk direspon sama masyarakat teh sangat mengapresiasi sekali, apalagi kan ini tentang kaulinan barudak gitu teh ya. Sudah banyak anak-anak muda sekarang yang nggak tahu akan kesenian orang lembur gitu, apalagi kan kaulinan barudak. Nah selain dari masyarakat juga mungkin teh respon baiknya dari pemerintahan, dari Pemda juga gitu ya, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sangat mengapresiasi sekali gitu. Sampai kemarin untuk di kita ya di Disbudpar sampai membuat festival kaulinan barudak karena terinspirasi dari Juga banyak juga tidak lupa kalau baca komen dan lain-lain banyak ibu-ibu nu flashback. Aduh, zaman dulu gitu. Pasti. Ingat waktu harita dan lain-lain itu kan permainan Seru itu ya. gitu. Jadi kalau ibu-ibu orang tua kita mungkin ngalamin banget gitu. kalau zaman Bener. itu, gitu. Sama pasti seniman-seniman Sunda bagja reus itu teh sama anak-anak muda yang berkreasi menyanyikan lagi lagu-lagu zaman baheula, terus dibikin baru, diingatkan kembali. Apalagi bener kata tadi kan banyak ibu-ibu anu flashback, bapak-bapak cenah, aduh baheula mah cenah bapak kieu. baheula kieu. Ayeuna mah marane mah boro-boro. HP jeung HP. HP jeung HP. Aduh Gusti. Nah, satu lagi budaya kita kan banyak banget ragamnya gitu. Gimana cara kalian sebagai anak muda Indonesia supaya bangga sama budaya sendiri? Kalau dari Mudila yang pertama ya, yang harus bangga tuh dari mana kita asal dulu. Misalkan kalau dari Teteh dari Cianjur, Iya. ya. Kalau kita dari Bandung sama aja Sunda gitu. Yang harus kita banggain itu budaya Sunda dulu. Sebelum ke budaya punten ya, K-pop, Iya. budaya Barat dan lain-lain kita harus cintai dulu gitu budaya Betul, Sunda. Karena betul apa? banget. Karena kurang teh orang mana gitu. Iya. Bikin jangan sampai aduh kesuna tuh sampai. Gak apa-apa. Jangan sampai kita yang lahir di sini lupa dengan budaya kita. Akhirnya kalau sudah diakui oleh negara lain Baru rame. ribut, gitu kan. Padahal siapa yang salah, kita yang kurang bisa merawat budaya kita sendiri. Gitu. Hayu atuh orang sami-sami ngajagi budaya orang, melestarikan budaya orang supaya apa ya, maksudnya kan ini untuk kita juga, untuk Jawa Barat, untuk orang Sunda. Kalau kita kan banyak ya yang orang Jawa Barat yang ke luar negeri bikin apa festival, terus kalau untuk pameran terus opening apa gitu, acara apa. Lebih suka itu ya. Kenapa? Orang luar negeri lebih suka budaya. Orang luar negeri bener banget. Jadi kalian jangan malu, justru harus bangga sama budaya kita. Aku aja ya, kalau misalkan acara-acara gitu ya, opening apa misalkan pasti
disuruhnya teh nyanyiin lagu apa tapi disundakeun. Iya, dangdut misalkan pengen ada sinden-sindennya, terus pengen ada lagu-lagu nembang-nembangnya kayak gitu-gitu. Bahkan kalau TV itu senengnya begitu tahu. Jadi kalau ada anak muda dari daerah, misalkan dari mana, yang nggak bisa susundaan pun biasanya suka dipaksa untuk harus bisa, benar. Gitu. Karena mereka tuh saking bangganya gitu. Apalagi biasanya kalau acara-acara, padahal acara dangdut misal, acara dangdut, waktu itu aku pernah acara apa ya? Oh, Dangdut Akademi Asia, disuruh ada unsur-unsur lagu Sundanya malah. Sebangga itu gitu, karena memang apalagi sekarang nih. Sekarang kayak kemarin Liga Dangdut tuh setiap provinsinya itu mereka harus punya ciri khas sendiri. Misalkan kalau dari Jawa Barat dia minimal bisa nyanyi lagu Sunda, bisa ngawi, bisa nyinden, supaya apa? Supaya bisa menyatukan budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Sampai waktu itu aku pernah ngelihat Mae Soimah. Jadi waktu itu orang Bali, aku orang Jawa Barat, Mae Jawa. Apa sih namanya teh, patembal-tembal gitu, tapi dengan nyanyi khas masing-masing gitu. Iya, itu sampai nangis Mae Soimah saking bangganya. Nah, mudah-mudahan kita bisa karena aku mah bagja pisan reueus gitu sama kesenian Sunda teh. Mudah-mudahan kita bisa terus melestarikan budaya-budaya Sunda. Terus banyak juga yang mengapresiasi karya-karya seni Sunda, khususnya di tarik suara ya. Jadi setelah ini mungkin banyak juga nanti teman-teman yang lain yang mau gabung. Mudah-mudahan kita nggak sekarang aja ketemu. Suatu saat kita bisa bikin karya bareng, lagu-lagu Sunda bareng. Aku mau pengen bener ya nanti. Tolong aturin ya Kak Nope. Jadi biar seru. Nah, satu lagi nih ada pertanyaan. Menurut kalian musik yang menggunakan bahasa daerah itu udah malu belum sih ada atau diam di tempat? Mungkin untuk musiknya teh yang menggunakan bahasa daerah itu ya yang tadi kata Malik teh kita kan pengen ada suasana baru gitu. Kan musik-musik kan rata-rata di kita kayak gini-gini aja gitu. Nah, gimana sih kalau kita dikolaborasikan dengan musik barat tapi tidak mengurangi unsur-unsur dari tradisional tersebut? Apakah musik jazz tapi tetap pakai suling gitu. Si saksofonnya diganti sama suling atau diganti dengan budaya yang lain gitu, seperti kan ada juga yang toleat yang seperti saksofon kan. Nah, seperti itu yang bagaimana sih? Mungkin seperti itu teh kalau di kita mah. Sama aku mah bukan iri ya, maksudnya gemes gitu. Ketika lagu-lagu Jawa, orang amat sangat banyak mengapresiasi. Orang mana orang mana yang nggak tahu lagu-lagu Jawa gitu kan. Nah, jarang. Di kita di Sunda tuh udah ada, tapi maksudnya nggak segampang orang lagu Jawa gitu. Nah, gimana nih caranya kalian ada satu karya nggak yang maksudnya atau kalian sama juga sepemikiran sama aku, pengen juga greget gitu punya lagu yang happening gitu seperti lagu-lagu Jawa? Mungkin itu jadi PR besar untuk kita mungkin orang Sunda gitu. Gimana caranya supaya lagu-lagu Sunda bisa masuk ke ranah nasional. Ke ranah nasional bisa dinikmati oleh bukan hanya orang Sunda gitu, seperti lagu Jawa tadi kan, oleh orang Jawa, oleh orang Bali dan lain-lain gitu. Artinya mungkin kita harus lebih menciptakan sesuatu yang bisa berbeda, gitu. Familiar gitu, yang bisa diterima di telinga banyak orang gitu. Karena memang kalau menurut Mudila gitu ya, kalau misalkan yang Sunda asli, klasik seperti tembang gitu, kawi, mungkin hanya orang-orang tertentu yang menikmati gitu. Tapi kalau kita pindah ke ranahnya pop Sunda tuh lebih banyak orang yang friendly gitu, menikmati gitu. Mungkin yang harus dikencengin adalah karya-karya kita, gimana caranya masuk ke ranah nasional gitu. Bener, atau mungkin yang kata tadi ya, dimasukin unsur-unsur musiknya, ada jazznya, ada apalah gitu digabungin. Kan Jawa juga kan mereka kenapa bisa maju ke nasional, karena mereka itu berani merombak pakem-pakem tersebut gitu teh. Makanya kita biar bisa maju, kalau menurut Malik ya, biar kita bisa maju ya salah satunya dengan kita
tidak stuck di situ, bagaimana kita Bikin sesuatu yang baru ya. berbeda gitu. Fresh yang Ya benar. Ayo semangat. Aku mah gemes, pengen banget. Orang kita gitu punya, orang Sunda gitu ada karya yang memang orang mana aja tahu sama lagu-lagu kita gitu. Nah, kira-kira Pancawarna ke depannya ada project apa lagi? Mungkin untuk project ya, Unila, semuanya kita teh sedang menunggu juga, atau barangkali project untuk selanjutnya kita bareng sama Teteh aja. Amin dalam waktu dekat kali ya. Iya, Dalam waktu pokoknya dekat, seru. Pokoknya project kedepannya mudah-mudahan kita bisa duet bareng Teteh juga gitunya, kita semua. Amin. Seperti Nyanyi dong, kita nyanyi. Sok lagu apa Teh? Manuk Dadali. Boleh. Manuk Tanda. Coba gimana? Sok Nenes aku Siapa dulu? mengikut dari Teteh. Barang aja. Nadanya sih gimana, sok ngikut dari Teteh. Mesatnya pungur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun tayak karingrang, kuku naranggas ngejeng pamatuk nangeluh, ngapak mega bari iberna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pertentang kaya bandinganana, dipika gimir dipika serab ku sasama, taya karambasa di negara Indonesia. Lagi. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sapi Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resep ngahiji, rukun sakabehna. Terima kasih banyak Kak Teteh waktunya. Sami-sami, Teteh. Hatur nuhun, Sehat Kang terus, ditunggu karya-karya terbarunya. Amin. Sukses untuk Pancawarna. Amin. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang terinspirasi dari Pancawarna yang bikin grup-grup untuk barangkali bisa kolaborasi sama Pancawarna, kan ada lagu-lagu lagi, ada project-project lain lagi. Pokoknya sukses terus untuk Pancawarna. Amin. Ditunggu karya-karya terbaru. Amin. Dengan Teteh. Insya Allah. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton, dan untuk anak-anak muda, ayo kita sama-sama melestarikan budaya-budaya kita, baik daerah manapun, provinsi manapun. Ayo kita sama-sama bangkitkan lagi industri atau budaya-budaya yang ada di Indonesia, karena kalau bukan kita anak muda, anak milenial Indonesia, siapa lagi? Supaya kita bisa terus melestarikan dan bikin bangga Indonesia. Iya. Sampai jumpa lagi.